Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Pasuruan. Saya Nurul Hidayat Ahmadi dari Satuan Pendidikan SDN Sumber Suko 1, Kecamatan Gempol. Saya Juni Arsyafendi Suharno dari UPT Satuan Pendidikan SDN BC 1, Kecamatan Beci. Saya Wiwit Saiful Rahman dari Satuan Pendidikan SDN Gempol 3, Kecamatan Gempol. Kami akan melakukan praktik coaching dalam rangka tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 Supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Juni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik Pak Wiwit. Pak Wiwit sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Bagaimana perasaan Bapak hari ini? Perasaan saya untuk hari ini saya hidup dan sedikit cemas ini Pak, karena saya akan melakukan supervisi kepada rekan sejawat saya di lembaga saya ini. Baiklah, marilah sebelum kita lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya kita melakukan mindfulness sebentar Pak. Coba Bapak tarik nafas dalam-dalam, keluarkan dari mulut. Lakukan lagi Pak. Oke, sekarang bagaimana perasaan Bapak? Alhamdulillah perasaan saya sekarang sudah sedikit lega Pak. Alhamdulillah, untuk hari ini Bapak akan melakukan coaching ya pada rekan Bapak. Nah, ada beberapa hal yang akan kita diskusikan. Apa yang sudah Bapak persiapkan untuk melakukan coaching? Saya sejauh ini sudah menyiapkan alur tirta dan juga rasa. Saya sesuaikan juga dengan prinsip coaching Pak, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, bagus Pak. Jadi coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya Pak. Kemudian Bapak sudah menyiapkan pertanyaan alur tirta dengan rasa. Jangan lupa pada kompetensi coaching serta bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Untuk coaching kali ini, Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana Pak? Saya ingin dibantu mengembangkan kompetensi berkaitan dengan menyusun pertanyaan yang berbobot dan bermakna Pak. Karena untuk bisa menggali potensi dan juga memaksimalkan potensi dari coachee supaya bisa menemukan solusi atas permasalahannya dengan pertanyaan yang berbobot dan bermakna tadi. Jadi ada 3 kompetensi ya Pak yang akan Bapak kembangkan, yaitu pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif, dan presence atau kehadiran penuh. Nah, kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi Pak? Secara spesifik saya ingin mengembangkan kompetensi berkaitan dengan pertanyaan yang berbobot dan bermakna tadi Pak.
Dengan begitu harapan saya supaya bisa mendapatkan informasi dan juga mendorong Koji untuk memaksimalkan potensinya dan menemukan solusi atas permasalahannya. Baik Pak, luar biasa sekali. Indikator serta ketercapaian apa yang bagaimana yang ingin Bapak gali dalam proses coaching kali ini Pak? Saya ingin Koji bisa menemukan solusi atau jalan keluar dan juga menyusun rencana aksi apa saja serta menentukan langkah-langkah yang tepat, yang efektif bagi Koji untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya Pak. Baik, kalau gitu Pak, tujuan Bapak sudah luar biasa. Tetap semangat ya Pak. Semoga yang diharapkan dapat tercapai. Tetap semangat juga untuk aktivitasnya sehari-hari. Kemudian untuk pra-observasi sudah kita laksanakan. Sekarang silahkan Bapak melakukan coaching dengan rekan sejawatnya Pak. Baik, terima kasih Pak Wiwit atas bantuannya dan juga atas semangat. Saya merasa lebih senang dan lebih siap untuk melakukan supervisi atau coaching kepada rekan sejawat saya. Sama-sama Pak Joni. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juni. Bagaimana kabarnya Pak Dayat hari ini? Alhamdulillah saya baik. Pak Juni gimana? Alhamdulillah baik. Oh iya Pak Dayat, ada yang perlu kita diskusikan terkait dengan kegiatan akademik pembelajaran yang Pak Dayat lakukan. Iya. Apa ada permasalahan? Iya ini Pak Juni. Saya saat ini menghadapi anak didik saya yang kurang begitu aktif dalam pembelajaran yang saya berikan, utamanya yaitu mengenai pelajaran IPAS. Begitu Pak Juni. Tentang keaktifan murid Iya. itu, bagaimana perasaan Pak Dayat ketika melihat ada murid yang kurang begitu aktif mengikuti pembelajaran IPAS yang Pak Dayat terapkan di kelas? Iya Pak Juni, di sini terus terang saja saya agak khawatir, takutnya ini akan ada yang tertinggal dalam pembelajaran yang saya berikan sehingga berdampak pada pemahaman tentang pembelajaran yang saya berikan. Apa yang ingin Pak Dayat capai terkait dengan siswa yang kurang aktif atau masih pasif tersebut Pak? Iya Pak Juni, ini saya itu berkeinginan bahwasanya anak-anak itu agar bisa terlibat aktif dalam pembelajaran yang saya berikan, sehingga anak-anak itu bisa mengikuti pembelajaran aktif dan menyenangkan. Itu Pak Juni. Apa saja faktor yang menyebabkan murid Pak Dayat masih kurang aktif atau pasif? Iya, ini yang saya lihat itu anak-anak berpikir bahwasanya khususnya pelajaran IPAS ya Pak, itu kelihatannya hanya dianggap sebagai pembelajaran yang hafalan, terpatokan pada hafalan dan juga berpusat pada guru, sehingga anak-anak ini kurang begitu tertarik atau antusias dalam pembelajaran, dan juga mungkin karena hanya berpatokan pada LKS. Begitu Pak Juni. Begitu, karena pembelajarannya dianggap anak-anak kurang menarik. Terus bagaimana ini kondisi murid-murid Pak Dayat yang kurang aktif itu ketika berada di keluarga atau di rumah Pak? Iya, ini terkait anak-anak di rumah ini sudah saya koordinasikan dengan wali murid dan juga kepala sekolah dan juga teman-teman guru sejawat, bagaimana kira-kira dalam menghadapi anak yang pasif dalam
murid. Dan di sini jawaban dari wali murid khususnya itu di rumah juga begitu. Mereka itu cenderung ingin bermain dalam hal ini, karena apa yang dia hadapi itu kalau dia tidak tertarik, dia tidak akan mau dalam bersama dalam pembelajaran. Begitu, ingin bermain begitu ya. Terus apa yang jadi ukuran bahwa murid itu tidak aktif atau masih pasif, Pak? Iya Pak Juni. Nah, di sini ukurannya itu adalah jikalau pada saat pembelajaran itu anak-anak itu harus terlibat aktif dalam pembelajaran di dalam pembelajaran tersebut. Nah, dan juga anak-anak itu terlihat antusias atau fokus dalam pembelajaran dan merasa menyenangkan. Begitu Pak Juni. Oke, baik sekali. Apa yang dapat Pak Dayat lakukan ini untuk membantu murid tersebut supaya bisa belajar lebih aktif di dalam kelas? Upaya apa yang akan Pak Dayat lakukan? Iya Pak Juni. Nah, di sini itu yang pertama saya itu mencoba mencari metode-metode pembelajaran. Bagaimana supaya pembelajaran ini bisa menarik, dan juga di situ saya padukan dengan ice breaking, dan juga saya buat game-game sederhana agar supaya anak-anak itu dapat fokus kembali dan mengurangi kejenuhan di dalam pembelajaran. Baik, bagus sekali nih Pak Dayat. Bagaimana Pak Dayat caranya berkoordinasi dengan orang tua terkait dengan pembelajaran yang Pak Dayat akan terapkan untuk meningkatkan partisipasi aktif siswa ini? Koordinasi dengan orang tua sampai sejauh apa? Iya Pak Juni. Nah, di sini tuh saya ada paguyuban wali murid, utamanya di kelas saya kelas 4. Nah, di situ setiap pembelajaran itu saya selalu sharing terkait sampai di mana tentang pembelajaran anak-anak didik saya. Nah, di situ saya juga mendapat masukan dan juga ide atau saran begitu dari wali murid. Baik. Apa rencana Pak Dayat ke depannya untuk membantu murid mencapai hasil yang lebih baik lagi? Iya Pak Juni. Nah, di sini juga saya selalu mengupdate diri, utamanya itu saya mencari metode-metode pembelajaran yang menarik, serta saya mencari game-game yang relevan dengan pembelajaran, dan juga di sela-sela pembelajaran saya berikan ice breaking agar supaya anak-anak itu bisa refreshing kembali untuk dan fokus kembali dalam pembelajaran yang saya berikan. Wah, luar biasa sekali, sangat bagus Pak Dayat. Nah, kapan ini Pak Dayat akan menerapkan strategi pembelajaran dan juga perencanaan pembelajaran yang bertujuan untuk mengaktifkan siswa tadi? Iya Pak Juni. Nah, ini sebenarnya itu sudah berlangsung. Kemarin-kemarin itu sudah saya lakukan, namun terus sampai saat ini terus saya kembangkan terus, saya lakukan terus, guna perlu perbaikan atau penambahan sehingga kedepannya lebih menarik lagi begitu Pak Juni. Wah, bagus sekali. Harapannya semoga ke depan pembelajarannya bisa mengaktifkan dan anak-anak menjadi lebih tertarik, lebih menyenangkan begitu Pak Dayat ya. Betul sekali. Iya. Nah, sampai di sini apa yang Pak Dayat bisa dapatkan nih dari diskusi kita pada kesempatan kali ini? Iya Pak Juni. Nah, di sini setelah saya bertemu dengan Pak Juni, saya merasa lega dan juga tidak khawatir lagi, karena saya menemukan bagaimana cara yang akan saya terapkan nanti di pembelajaran, bagaimana meningkatkan daya tarik minat siswa. Baik, Pak Dayat sudah menemukan solusi atas permasalahan Pak Dayat. Hebat sekali, luar biasa. Terima kasih Pak Dayat. Kemudian perasaannya sekarang bagaimana? Alhamdulillah Pak Juni, saya sudah tercerahkan dan sedikit lega Pak Juni. Sedikit lega. Baik, semoga nanti kedepannya bisa terwujud apa yang Pak Dayat cita-citakan atau tujuan yang ingin Pak Dayat capai terhadap anak-anak tadi. Semoga juga kita bisa ngobrol lebih jauh lagi di lain kesempatan Pak Dayat. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Juni. Baik, terima kasih Pak Dayat.
luar biasa dengan praktek coaching yang telah Bapak lakukan sebagai coach. Nah, yang saya amati Pak, sudah sesuai dengan prinsip serta kompetensi coaching. Adapun kompetensi spesifik yang tadi di awal telah kita obrolkan, nah ada beberapa hal yang akan saya tanyakan Pak. Apakah yang sudah dilakukan pada saat coaching, apakah sudah sesuai dengan indikator tadi yang telah kita bicarakan? Baik, terima kasih Pak Wiwit. Dari coaching yang sudah saya lakukan, menurut saya tadi sudah terungkap kegalauan dari rekan sejawat yang saya coaching. Kemudian beliau juga sudah mencari solusi dan juga menentukan rencana apa saja yang akan dilakukannya. Kemudian coach juga berpikiran terbuka, menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik, menemukan cara keluar, alternatif jawaban, dan juga solusi yang disusun ketika menghadapi permasalahan tersebut. Sehingga tadi saya mudah untuk menggali melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik dan berbobot yang sudah saya ajukan. Iya Pak, tadi saya juga mengamati dan saya mohon izin untuk menyampaikannya Pak. Bapak telah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide puji tergali dengan menanyakan apa permasalahannya, bagaimana permasalahan itu dapat didapatkan solusinya oleh puji sendiri, kemudian waktu aksi nyatanya kapan, siapa yang akan membantu, apa saja yang akan dipersiapkan, dan tindak lanjut serta komitmen yang ditentukan puji. Luar biasa Bapak sudah memiliki kompetensi yang lebih dari indikator yang diharapkan. Dari ketiga kompetensi seorang coach, kedepannya akan mengembangkan kompetensi apa saja? Saya masih sama Pak, saya ingin mengembangkan kompetensi yang berkaitan dengan menyusun pertanyaan yang berbobot dan bermakna supaya lebih eksploratif lagi, agar saya dapat menggali lebih jauh lagi dan lebih dalam atas permasalahan yang dialami oleh coach, dan bagaimana coach itu bisa mencari alternatif, mencari sebanyak mungkin solusi, dan menentukan rencana aksi serta tujuan yang ingin dicapainya bisa lebih berhasil dan lebih memungkinkan untuk dilaksanakan oleh uji tersebut. Bagaimana sekarang perasaan Bapak setelah adanya supervisi strategi ini? Saya merasa bahagia, saya juga merasa lega, dan saya menjadi lebih bersemangat karena saya merasa memiliki kemampuan untuk melakukan supervisi akademik atau coaching terhadap rekan sejawat saya. Dan meski demikian, saya juga akan terus membiasakan diri, saya akan terus melatih diri saya supaya bisa menerapkan supervisi akademik melalui coaching dengan menggunakan alur tirta dan rasa. Dan juga saya ingin menggali potensi rekan sejawat saya agar mereka bisa mengembangkan diri, mencari solusi dan juga alternatif dari permasalahan yang mereka alami Bapak. Alhamdulillah, saya juga ikut senang dengan perasaan yang dirasakan sama Pak Juni. Terima kasih Pak Juni atas berbagi obrolan dan diskusinya. Lain kali kita akan berdiskusi seperti ini, tentunya dengan topik yang lebih bervariasi ya Pak. Selalu semangat dan terus tingkatkan kompetensi coachingnya. Baik, terima kasih Pak Wiwit atas dukungan dan juga semangatnya, atas reflektif yang bisa kita dapat hari ini. Saya merasa lega dan saya berbahagia sekali bisa melakukan coaching dengan Pak Wiwit juga sebagai pengamat atau observer. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama Pak Juni.